sebagai pahlawan nasional dari Yogyakarta. Beliau juga dikenal sebagai tokoh emansipasi wanita muslimah di Indonesia. Siti Walidah merupakan putri dari Haji Muhammad Fadil. Beliau merupakan seorang ulama penghulu Keraton Yogyakarta. Ibunya bernama Nyai Mas. Beliau dibesarkan dari keluarga yang didasarkan atas dasar agama. Pada masanya, anak perempuan tidak lazim menempuh pendidikan di sekolah formal. Saya pengen sekolah, biar kayak teman-teman yang lain, biar nggak di rumah terus. Wis tondo, apa sing dikarepe bapakmu, turuti wae. Meskipun tidak mendapat pendidikan formal di sekolah, Walidah tetap mendapatkan pendidikan dan ilmu agama dari bapaknya. Ia juga dididik berbagai hal terkait hakikat perempuan, baik dalam peran dan statusnya sebagai istri maupun sebagai ibu. Hal yang telah banyak menjadi pijakan pemikiran dan aktivitasnya saat ia bergiat di organisasi. Saat usianya beranjak 17 tahun, Siti Walidah dinikahkan dengan sepupu dekatnya, Muhammad Darwis, yang belakangan berganti nama menjadi Ahmad Dahlan. Kala itu, tradisi pernikahan antar kerabat keluarga masih lazim dilakukan di Kauman, Yogyakarta. Setelah suaminya, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan organisasi Islam modern Muhammadiyah pada tahun 1912, Siti Walidah yang kemudian dikenal dengan nama Nyai Walidah ini turut membantu aktivitas dan perjuangan suaminya. Perjuangan Nyai Walidah terinspirasi dari berbagai gerakan pembaruan yang digagas suaminya. Maka, pada tahun 1914, Nyai Walidah mendirikan perkumpulan Sopo Tresno yang giat menggalakkan pengajaran agama dan pemberdayaan bagi kaum perempuan dari segala usia dan status sosial. Assalamualaikum Nyai. Waalaikumsalam. Mboten napa gitu? Kok kami diajari ngaji sama baca tulis toh? Biar pinter seperti Nyai. Nggih, Nyai. Nggih, Bu. Insya Allah nanti akan saya adakan forum kegiatan untuk pengajian ibu-ibu semua. Alhamdulillah. Lewat Sopo Tresno, Nyai Walidah tidak hanya memprakarsai pendidikan agama bagi kaum perempuan, tapi juga merintis pengajaran membaca dan menulis huruf Latin. Di mata Nyai Walidah ini, cara yang paling baik untuk memberdayakan perempuan hingga bisa menjadi mitra sejajar bagi laki-laki adalah lewat pendidikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai wanita, kita berhak untuk mendapatkan ilmu pendidikan, terutama ilmu pendidikan agama, supaya kita juga dapat beramal ma'ruf nahi munkar dan kita juga bisa menjadi pendamping yang sejajar untuk suami kita. Gerakan pendidikan lewat Sopo Tresno yang didirikan oleh Nyai Walidah ini di kemudian hari menjadi cikal bakal berdirinya Aisyah, salah satu organisasi perempuan muslim pertama di Indonesia. Aisyah merupakan organisasi sayap perempuan Muhammadiyah yang kini menjadi salah satu organisasi perempuan terbesar di Indonesia. Aisyah didirikan pada 19 Mei 1917 atau 5 tahun setelah Kiai Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah. Meski merupakan penggagas utama pendirian Aisyah, Siti Walidah atau Nyai Walidah
berbesar hati untuk tidak menduduki posisi ketua Aisyah. Jabatan pimpinan Aisyah saat itu diamanatkan kepada Siti Bariyah, salah seorang murid Nyai Walidah dan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Siti Bariyah dikenal cerdas dan memiliki kemampuan berorganisasi yang bagus. Tujuan pendirian Aisyah yang tidak bisa dilepaskan dari pemikiran Nyai Walidah adalah untuk memajukan perempuan muslim melalui jalan pendidikan. Terkait hal itu, salah satu program yang digagas Aisyah pada masa-masa awal keberadaannya adalah mempelopori pendirian tempat-tempat pendidikan bagi anak usia dini yang kini dikenal dengan Taman Kanak-kanak. Selain itu, Nyai Walidah juga menggagas pendirian Langgar perempuan pertama di Nusantara. Pendirian Langgar ini menjadi simbol kesetaraan perempuan untuk kesempatan mendapatkan pahala sholat berjamaah seperti laki-laki. Sebagai seorang yang menguasai ilmu agama, Nyai Walidah dikenal piawai berkhutbah dan berceramah. Dengan keluasan pengetahuan agamanya, Nyai Walidah tidak segan menyampaikan pemikiran-pemikirannya yang terbilang maju pada zamannya. Dalam ceramahnya, Nyai Walidah tidak segan menyuarakan penentangan terhadap kawin paksa. Pemikiran Nyai Walidah berbeda dengan pemahaman banyak orang Jawa yang pada masa itu masih kental diselimuti budaya patriarki. Nyai Walidah berpendapat bahwa perempuan diciptakan Allah untuk menjadi mitra sejajar bagi laki-laki atau suami mereka. Pemikiran progresif Nyai Walidah tak bisa dilepaskan dari pengaruh suaminya Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri organisasi Islam modern Muhammadiyah yang menjadi teman diskusinya sehari-hari. Berbagai gagasan dan upaya Nyai Walidah dan Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk memodernisasikan pemahaman Islam pada masa itu sempat mendapat berbagai rintangan. Tak hanya berbentuk kecaman yang datang dari banyak pihak, namun terkadang juga dalam bentuk tekanan massa. Langgar Kiai Haji Ahmad Dahlan di Kauman misalnya, pernah dirobohkan oleh massa yang menuduhnya sebagai ulama palsu. Perempuan sebagai pendamping suami juga berhak untuk menjadi pintar.